Kadis Kebudayaan Jakarta dinonaktifkan. Kejati usut dugaan korupsi Rp150 miliar. Jakarta. Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jakarta Tengah mendalami kasus dugaan korupsi yang melibatkan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Kepala Dinas Kebudayaan, Iwan Henry Wardana, dinonaktifkan dari jabatannya mulai Kamis, tanggal 19 Desember tahun 2024, setelah dilakukan penggeledahan oleh tim Kejati di kantornya. Penggeledahan yang berlangsung pada Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024, dilakukan di beberapa lokasi, termasuk kantor Dinas Kebudayaan di lantai 14 dan 15, serta rumah Kepala Bidang Pemanfaatan Kebudayaan dan kantor pihak ketiga. Dari hasil penggeledahan, Kejati Jakarta menyita uang tunai senilai Rp1 miliar, ratusan stempel palsu, serta berbagai barang bukti seperti dokumen, laptop, dan perangkat elektronik lainnya. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Syahron Hasibuan, mengungkapkan bahwa stempel palsu tersebut digunakan untuk mencairkan dana anggaran dinas secara ilegal. Misal, stempel Sanggar Kesenian atau UMKM, seolah-olah kegiatan dilaksanakan, padahal faktanya tidak ada, ujar Syahron. Kasus ini bermula dari indikasi penyimpangan anggaran sejumlah kegiatan pada tahun anggaran 2023 dengan potensi kerugian daerah mencapai Rp150 miliar. Penyelidikan yang dimulai sejak November tahun 2024 ini akhirnya ditingkatkan ke tahap penyidikan pada tanggal 17 Desember tahun 2024. Pelaksana Tugas, PLT, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, Budi Awaludin, memastikan bahwa pemerintah provinsi, Pemprov, DKI Jakarta akan mendukung penuh proses hukum yang dilakukan Kejati. Kami siap membantu agar kasus ini dapat diselesaikan secara transparan dan tuntas, tegasnya. PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi telah menginstruksikan Inspektorat Provinsi Jakarta untuk turut mendalami dugaan kerugian daerah yang terjadi. Saat ini, perhitungan besaran kerugian daerah masih dalam proses. Dalam upaya mendukung penyidikan, Kejati Jakarta juga menggeledah 4 lokasi lainnya, termasuk kantor event organizer Gerpro di Jakarta Selatan, serta beberapa rumah di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Kasus ini menjadi sorotan publik sebagai upaya Kejati dalam memberantas korupsi yang merugikan masyarakat dan keuangan daerah. Pemprov DKI Jakarta berharap penyelesaian kasus ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak dalam pengelolaan anggaran yang transparan dan bertanggung jawab.